P5 yang dicapai apa? Dimensi profilnya, bukan produk atau hasilnya apa. Justru sekarang banyak miskonsepsi, guru-guru menilai P5 itu dari produk anak-anak. Itu adalah miskonsepsinya P5 ya, bukan hasil produknya yang kita lihat. Tetapi bagaimana selama proses itu, karakter ya, ini sudah terbangun belum? Kan dimensi profil ada berapa sih? Ada berapa? Masa 5? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, dan kebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan melakukan kita pada hari ini. Agenda saat ini yaitu talkshow dengan judul peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran bersama penerbit Pustaka Mulia. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pemateri sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat SJ Al-Hikmah, Wakil Kurikulum Serta Kesiswaan, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Alhamdulillah ini mungkin yang kedua kali ya saya pernah kesini dulu mengisi pelatihan di Al-Hikmah ini. Nah hari ini ya materi kita terkait meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti apa sih kualitas pembelajaran di kurikulum Merdeka itu? Nah nanti Bapak Ibu saya ajak untuk memahami prinsip pembelajarannya. Karena waktunya pendek, dan saya ajak untuk menganalisis video ya. Nah nanti mungkin contoh atau model-model pembelajaran dalam IKN ya. Kemudian kalau waktunya panjang sesuatu Bapak Ibu untuk merancang ide pokok dalam pembelajaran berbasis proyek. Nah saya ingin tahu ini yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka apa Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu? Yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran dalam kurikulum Merdeka apa Pak? TP. Oh iya, kalau perencanaannya dimulai dari ya, dari menganalisis TP yang apa? Diturunkan menjadi TP, membuat TP apa? Membuat ATP dulu dong, alurnya dulu ya, baru kita bisa belajar. Itu kalau perencanaan pembelajaran. Nah di sini yang ingin Bapak ketahui apa lagi nih? Apa yang ingin diketahui di kurikulum ini? Kayaknya ada ya, nanti ada semua ya. Mungkin ada yang P5 dan lain sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu hari ini kita akan bedah prinsip pembelajaran menurut panduan pembelajaran dan asesmen yang terbaru itu ada 6. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu bisa menjadikan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, pembelajarannya bisa inspiratif. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, bisa memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang keenam adalah memberikan ruang yang cukup bagi berkarya, kreativitas, kemandirian sesuai bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kita lihat satu persatu mulai dari prinsip yang pertama. Interaktif. Interaktif di sini adalah dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan lingkungan belajar. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti didorong untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis dan produktif. Seringnya kan terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik, tapi cara bagaimana ya peserta didik dengan teman
teman-temannya dan sebagainya. Dan di sini Bapak Ibu nanti perannya adalah hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, tidak menjadi satu-satunya sumber pembelajaran. Biasanya anak-anak itu hanya mau kalau hanya dari gurunya, padahal guru itu bukan satu-satunya sumber belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu nanti kegiatan Bapak Ibu? Yang pertama, untuk membangun interaksi secara dialogis antara pendidik dan peserta didik serta sesama peserta didik. Pelaksanaannya Bapak Ibu bisa membuka forum diskusi pada peserta didik ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik. Nah, kalau sudah sebut tematik kan jawab. Kalau saya waktunya pendek ini kelamaan, kalau saya tanyain satu persatu. Nanti di kelas tolong nih anak-anak yang digali dengan pertanyaan tematik ya, sebagai proses pembelajaran yang mengacu keingintahuan peserta didik yang kita sebut dengan inquiry ya. Untuk mendorong inquiry ya Bapak Ibu harus maju dengan pertanyaan tematik gitu ya. Kemudian berpartisipasi dengan lingkungan sekitar. Bapak Ibu juga bisa menggunakan pembelajarannya sesuai dengan permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Nah, ada masalah apa ini? Tujuan pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan ini apa? Bisa kita kembangkan di sana, ya, agar mereka bisa mengemukakan pengalamannya langsung dalam mengatasi masalah tersebut. Biasanya kita bisa menggunakan namanya problem based learning. Nah, yang pertama ada inquiry, yang kedua dengan problem based, gitu ya. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya atau masyarakat di lingkungan satuan pendidikan. Jadi interaksi dengan lingkungan belajar ini bisa di dalam lingkungan belajar atau interaksi dengan masyarakat di sekitar, gitu ya, dengan teman-temannya juga ya. Dan yang harus dilakukan pendidik sebagai fasilitator yaitu Bapak Ibu harus bisa menjadikan kolaborasi ini kegiatan yang rutin ya, kolaborasi baik guru-guru dengan guru itu ya kolaborasi, kemudian guru dengan peserta didiknya untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Jadi untuk kolaborasi ini Bapak Ibu bisa menggunakan apa ini saat kegiatan pembelajaran, bisa dengan games gitu ya, yang menarik. Biasanya games apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan? Apa Pak? Tebak-tebakan. Bisa pakai kuisis, bisa kartun ya, bisa nanti games apa lagi nih yang sering digunakan lagi, word wall dan lain sebagainya ya. Karena di sini kan saya lihat di kelas-kelasnya sudah LCD semua kelas ada ya, jadi tidak ada alasan Bapak Ibu medianya kurang. Nah yang kedua, bagaimana Bapak Ibu bangun suasana pembelajaran yang inspiratif. Bapak Ibu bagaimana ya Pak? Interaktif. Sekarang yang inspiratif. Dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspirasi positif bagi peserta didik. Cara yang Bapak Ibu lakukan nanti apa? Menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, mendorong daya imajinasi murid-muridnya, serta mengajak anak-anak untuk bisa mengeksplorasi hal-hal yang baru. Ya. Nah, ini contoh pelaksanaan pembelajarannya oleh Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu bisa berikan kasus-kasus sederhana yang terjadi di sekitar anak-anak, sekitar lingkungan peserta didik. Nanti bisa pembahasannya secara kolaboratif. Ya, kalau begitu nanti anak-anak akan mencari bagaimana memecahkan masalah dari kasus yang diberikan ya. Kemudian misalnya kasus terkait apa? Kebersihan kelas, kasus terkait makanan di kantin, dan mungkin sekarang ada kasus terkait bullying. Nah, Bapak Ibu rapat pendidikannya bagaimana di sini? Sudah baca rapat pendidikannya sekolahnya belum? Rapat pendidikan? Berarti nanti habis tayangan di kelas saya ingin melihat sebentar agar ini menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan IRB. Apa IRB? Identifikasi. Kita identifikasi ini ya. Apa sih rapor di rapor itu? Kekurangan kita, apakah ada hal penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2004? Apa yang naik, apa yang turun? Nah itu yang kita fokuskan nanti yang menjadi turunnya nilai rapor pendidikan. Nah setelah identifikasi kita lakukan refleksi. R-nya kita refleksi. Akan
masalahnya di mana ya? Kenapa di Al-Hikmah ini terjadi penurunan di literasi misalkan, atau ada penurunan di numerasi, atau iklim budaya sekolah masih banyak di sini terkait perundungan mungkin ya, kita belum lihat rapor pendidikan Bapak Ibu soalnya. Nah, refleksi ini dalam rangka mencari akar masalah. Kalau sudah ketahuan akar masalahnya, kita akan lakukan yang namanya benahi. Nah, benahi ini harus segera ditindaklanjuti, terutama untuk kepala sekolah, wakil dan tim manajemen lah di sini ya. Kita benahi agar Al-Hikmah ini semakin hari semakin bagus gitu. Benahinya ada dua cara, ada yang berbiaya, ada yang tidak. Kita cari yang tidak berbiaya. Di sana pemerintah sudah memberikan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi misalkan ada penurunan di numerasi. Bagian mananya yang turun? Kan numerasi itu kan ada materi bilangan, ada apa lagi? Aljabar, geometri, pengukuran, analisis data. Yang mana yang rendah capaian muridnya? Oh, di aljabar. Berarti kita harus melakukan pengajian melalui PMM agar tidak berbayar. PMM-nya sudah sering dibuka apa belum? Sudah. Kemudian pelatihan mandirinya sudah dijalankan. Ada berapa sertifikat yang sudah didapat? 1. Materi apa itu? Lupanya udah lama tuh saya. Minimal materi kurikulum. Kenapa saya minta materi kurikulum harus sampai diselesaikan? Apakah itu kurikulum merdeka, merdeka belajar ya? Kemudian materi perencanaan pembelajaran, assessment, P5, sama pembelajaran terdiferensiasi. Paling tidak 6 materi ini dikelarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di materi kurikulum sudah selesai, Bapak Ibu bisa mendaftarkan kompelnya. Sudah didaftarkan di PMM kompelnya? Belum. Kompel apa? Komunitas belajar. Siapa yang jadi guru bergerak di sini? Miss, mana? Mohon didaftarkan kompelnya. Yang bisa mendaftarkan kompel adalah guru yang sudah memiliki sertifikat satu saja untuk kurikulum, misalnya materi kurikulum di PMM. Tapi kalau kita dulukan, wah materi saya numerasi sudah selesai, sudah dapat sertifikat, belum bisa mendaftarkan kompel. Minimal materi kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Ya, Bapak Ibu itu sedikit nyinggung rapor, karena di sini nanti Bapak Ibu kita lihat permasalahan apa yang ada di sekolah ini bisa kita selesaikan di pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, kemudian memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar. Ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ajak peserta didik itu tidak hanya, nah pakai buku ini. Nah, ini loh yang dari buku. Kita banyak sumber belajar, terutama sumber belajar yang di luar kelas ini ya, yang bisa dimanfaatkan langsung oleh anak-anak. Nah, kemudian boleh juga membawa media pembelajaran sederhana di sekitar sekolah sebagai bahan diskusi. Ini untuk pembelajaran yang inspiratifnya. Yang ketiga, harus inspiratif yang menyenangkan. Di sini dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Cara yang bisa dilakukan oleh pendidik apa? Yang tadi menciptakan suasana belajar yang gembira, ya anak-anak itu merasa fun, nggak takut gurunya. Kok baru ngajar kok, Bu Guru, kapan kita pulang? Nah, Bu Guru lapar. Tanda-tanda apa ini? Bosan. Sudah bosan, Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya di sini kadang-kadang saya sedikit waktunya. Ya, jadi Bapak Ibu suasana gembira, menarik, aman, bebas dari perundungan. Ini pastikan seperti itu. Kalau ada anak yang misalkan dia suka nih, Bapak, saya pernah melihat anak kecil, ini loh kecil banget, ini aku kurang gizi. Bilang ke temannya begitu ya, sudah termasalah. Perundungan ya, ini banget ini. Hati-hati Bapak Ibu, kalau ada anak yang komisionis segera diingatkan, ya boleh seperti itu ya. Terus menggunakan berbagai variasi metode, ya. Metode mengajarnya dirubah model-model pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu terapkan, jangan hanya yang satu. Nanti saya jelaskan model-model pembelajaran yang bisa kita akomodir, apakah di K13 maupun di kurikulum merdeka.
Nah, berdasarkan asesmen awal pembelajaran diperoleh data karakteristik peserta didik untuk dijadikan dasar variasi aktivitas pembelajaran. Bapak Ibu saat kita ngajar, apakah Bapak Ibu selalu melakukan asesmen awal? Kapan asesmen awal dilakukan? Kapan? Di awal pertemuan. Itu kapan di awal pertemuan? Awal tahun boleh, awal semester boleh, terus apa lagi? Tiap hari Senin. Tiap hari Senin. Ada asesmen awalnya tiap hari Senin. Sebaiknya itu awal ganti materi, Pak. Ya, tiap hari Senin. Nanti hari Senin belum ganti materi, kemarin masih pecahan, Senin pecahan, asesmen awal lagi, asesmen awal waktunya habis. Ya. Kenapa sih kita harus melakukan asesmen awal? Kenapa guru-guru harus melakukan asesmen awal? Mengetahui kemampuan siswa sebelum mempelajari materi baru. Jadi Bapak Ibu tahu kebutuhan muridnya. Makanya kalau mau menerapkan pembelajaran terdiferensiasi guru itu harus menerapkan yang namanya asesmen awal. Bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran terdiferensiasi kalau tidak tahu kebutuhan murid-murid Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini kita akomodasi juga keragaman gender ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti yang disuruh pimpin yang laki belum, yang perempuan tidak benar. Jadi kita ganti-gantian begitu ya. Nah kemudian di awal pembelajaran ini kan kalau di guru penggerak sering diajarkan KSE ya, apa? Kompetensi sosial emosional. Jadi lihat ya kondisi anak-anaknya, kemudian bagaimana nih kesiapan belajar murid-muridnya dengan mungkin menggunakan apa tuh kalau kita ajak dia itu merenung, dia itu apa Bu? Mindfulness ya, supaya dia biar bisa konsentrasi, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah Bapak Ibu sering juga nih salah satu kriteria sekolah yang kita cita-citakan adalah pendidiknya itu menjadi pendidik yang reflektif. Apa reflektif? Seperti apa? Bapak Ibu pernah melakukan refleksi pembelajaran tidak? Kapan? Di akhir. Di akhir. Jadi kalau nanti dibuka di PMM ya, sebenarnya kalau guru penggerak itu diajarin banyak tuh refleksi pembelajaran. Nanti mungkin bisa share ke teman-teman yang 6 thinking hat, 4F dan lain sebagainya. Ada 12 macam itu kalau di guru penggerak. Kalau kita lihat PMM ada 2 contoh refleksi, mungkin refleksi awal, tengah, dan akhir. Minimal di akhir pembelajaran. Seperti apa sih refleksi di akhir yang Bapak Ibu lakukan selama ini? Contoh pertanyaan refleksinya seperti apa? Gimana Pak? Ayo nggak apa-apa salah yuk. Kan kalau pembelajarannya harus aktif. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang nggak nak dengan Bu Guru? Kok dikasih emotikon gambar nangis semua? Nah apa ini menurut saya? Begitu kan kita tanya. Kemudian apa lagi? Selain tanya perasaan. Gimana pelajaran hari ini? Menurut kamu yang hari ini kita belajar yang paling susah yang mana ya? Apakah kamu masih memiliki kesulitan dalam belajar hari ini? Kemudian apa lagi? Yang paling menyenangkan yang mana? Kemudian apa? Apa Bu? Biasanya itu berarti itu kan refleksi untuk peserta didik, ya enggak? Yang paling menyenangkan, yang paling susah, apa tindak lanjut kamu setelah belajar ini itu refleksi untuk peserta didik. Padahal refleksi itu ada juga refleksi untuk pendidik dan itu jarang dilakukan guru. Coba yang sering PPG ini, kalau disuruh mengidentifikasi permasalahan, murid-murid saya tidak memiliki minat, tidak memiliki motivasi dalam belajar, seringnya nyalain murid saja, tidak pernah merefleksi diri. Harapan kami Bapak Ibu itu jangan nyalain murid kita dulu juga, ya. Apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai belum ya? Saya ngajar hari ini. Media yang saya gunakan sudah sesuai belum dengan karakteristik murid-murid saya? Nah itu refleksi untuk guru dan lain sebagainya ya. Menurut saya hari ini saya kok susah ya ngajar materi ini. Oh iya saat saya tadi bikin kerja kelompok, kok ada anak yang diam saja bahkan cuek. Nah apa yang salah dengan pelajaran saya? Jangan-jangan kalau kerja kelompok besok saya rubah nih. Jadi dengan refleksi itu Bapak Ibu harapannya bisa merubah pembelajaran berikutnya. Besok saya nggak mau kelompok 6 saya
saya bikin 2 saja biar semuanya aktif. Nah, maksud kami dengan adanya refleksi, guru-guru itu bisa memperbaiki cara mengajar. Selain pendidik yang reflektif, yang diminta oleh sekolah yang kita cita-citakan, pendidik yang gemar belajar. Salah satu contoh pendidik yang gemar belajar ya Bapak Ibu sekarang. Kan belajar hari ini, bareng-bareng sharing ya. Selain gemar belajar, tolong nanti ya tidak hanya bareng-bareng di sekolah, tetapi secara individu ada keinginan terus belajar. Jam-jam kosong setelah mengajar, begitu Bapak Ibu manfaatkan komunitas belajarnya untuk bareng-bareng bersama-sama atau memperdalam PMN-nya secara mandiri. Kan diminta oleh pemerintah belajar secara mandiri, pelatihan mandiri dilakukannya. Nah, kemudian selain untuk tadi pendidikan reflektif, gemar belajar, jangan lupa berbagi. Seperti guru penggerak di sini mau membagikan ilmu yang dia dapat dari pelatihan guru penggerak. Tidak hanya guru penggeraknya, gantian besok siapa lagi untuk latihan communication skill di hadapan teman-temannya. Selain berbagi, jangan lupa Bapak Ibu harus mau berkolaborasi. Itu untuk pendidik ya. Jadi pendidiknya itu gemar belajar, reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk pembelajarannya harapannya mau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk pembelajarannya, kepala sekolahnya, kepemimpinannya yang berkelanjutan ya, mau improve knowledge guru-gurunya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu gunakan juga di sini ya untuk yang menyenangkan itu mungkin permainan gitu ya. Di dalam kelasnya sering ada permainan biar anak nggak bosen begitu. Kemudian suasana ruangannya dirubah-rubah. Minggu ini modelnya begini, minggu besok dibikin lagi kelompok, minggu besok dibikin letter U. Nah, seperti itu ya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang rileks namun tetap fokus begitu ya. Dan juga menjadi pendengar aktif untuk peserta didiknya. Kebanyakan guru itu susah banget untuk mendengar, karena biasanya berbicara. Biasanya kalau peserta kelompok yang dilakukan guru kan, ini ada muridnya nanya dijawab, muridnya nanya sini dijawab. Ibu kalau peserta kelompok apa yang dilakukan oleh guru? Misalkan ini dikasih peserta kelompok gitu, apa yang dilakukan? Main HP. Mentang-mentang peserta kelompok ditinggal main HP, tidak ya. Datang ini ada kelompok, nah kalau dia tanya di kelompok itu, guru ini bagaimana? Ya nak, coba diskusikan dengan teman-teman yang ada di kelompok ini. Nanti jangan buru-buru langsung dijawab karena Pak kita ingin bangun inquiry di antara dan kita ingin lihat mungkin di situ ada anak yang bagus menjelaskan. Di dalam kelompok-kelompok itu ibu dengarkan bu, apa yang dibicarakan dengarlah apa ini di luar ekspektasi kita penjelasan anak saat diberikan LKPD. Nah itu mohon nanti ibu bapak itu mau menjadi pendengar aktif ya. Jadi mau mendengarkan keluh kesah murid, makanya di sini bapak ibu harus belajar coaching. Belajar coaching nanti belajar sama Miss siapa tadi? Belajar di sini udah diajarin belum Miss? How to coach the students, how to coach the friends. Jadi jadikan murid itu sebagai mitra, jangan seperti jadi anak itu gak enak ngomong. Harapannya kalau bapak ibu sering mendengar aktif, ada anak keluh kesahnya jangan harusnya begini nak, jangan. Kalau coaching itu permasalahan anak kita dengerin, anak curhat kita dengarkan. Nah sambil nanti yang menyelesaikan itu sebenarnya nanti anak itu sendiri. Oh begitu ya. Terus menurutmu sebaiknya bagaimana? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Begitu ya. Jadi nanti belajar coaching sama yang guru penggerak tadi. Kemudian di sini pelaksanaan pembelajaran dalam suasana yang menantang. Yang pertama tadi apa? Yang pertama interaktif, kedua interaktif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang. Ini ada panduan bapak ibu ya, panduan pembelajaran dan assessment. Yang menantang ini dirancang untuk mendorong peserta didik terus meningkatkan kompetensinya melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Bapak ibu sudah baca Permendikbud nomor 12? Sudah belum? Nanti coba ya, nanti dicek di Permendikbud 12. Itu anak bapak ibu itu akan di dalam permen itu dibunyikan begini, ada di sini ada anak cipi nggak sih? Apa itu cipi? Cerdas istimewa, bakat istimewa. Kalau ada itu bisa diberikan percepatan belajar.
akselerasi. Tapi itu pun secara individual, tidak secara rombel. Ya, itu memungkinkan adanya akselerasi di Permendikbud yang terbaru ini. Jadi ini Bapak Ibu nanti boleh main dengan capaiannya, misalkan harusnya ini di fase A, tetapi dia kalau saya berikan fase A sudah bosan soalnya sini gangguin teman, boleh Bapak Ibu berikan kesempatan dengan fase berikutnya, tetapi pelayanannya memang harus individual. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti ya untuk mendorong peserta didik meningkatkan kompetensi, cara yang bisa dilakukan adalah menggunakan materi dan pikiran belajar sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Teaching at the right level. Ya. Bisa jadi yang fase B yang dipelajari ternyata balik ke fase A, karena itu saat dilakukan assessment belum memahami materi di fase A. Memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan. Ini juga sangat penting ya. Pelaksanaan pembelajarannya apa? Mempersiapkan beragam materi yang menantang peserta didik untuk memperkaya pemahaman atau kompetensi mereka. Misalnya pada materi renang kayak bahasa sekarang di SD, renang itu menjadi suatu opsi. Kalau di guru BJK ya, kalau dilihat itu kan bukan wajib ya. Kalau memang nggak memungkinkan ya tidak usah diajari renang ya. Nah, saya ingin lagi memperbanyak interaksi dan perhatian untuk memancing ide peserta didik, memberikan penugasan atau tantangan ya bagi peserta didik yang memiliki kompetensi atau kemampuan lebih. Nanti berikan boleh Bapak Ibu sudah belajar pembelajaran terdiferensiasi belum? Sudah? Sudah belajar? Dikit ya, tidak apa-apa. Nanti ini untuk tantangan lebih ini ada di materi pembelajaran terdiferensiasi. Memberikan tambahan waktu lebih bagi peserta didik yang membutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kan kadang-kadang anak itu kecepatannya berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu ya fleksibel saja, jangan terlalu memaksa ataupun mengancam mereka. Kalau nggak selesai, guru nggak nilai. Jadi harus selesai. Jangan seperti itu ya, ngancam nanti anaknya kabur semua dari sekolah ini. Berikutnya apa Bu? Pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ini yang keberapa nih? 5. Yang kelima. Jadi dirancang untuk mendorong peserta didik agar terlibat aktif selama proses pembelajaran, baik aktif secara mental maupun secara fisik. Cara yang dilakukan apa? Kita bangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bisa bereksperimen. Kira-kira mapel apa yang banyak bereksperimen ya? IPA. Bisa IPAS ya. Kalau di kurikulum K13 IPA. Kalau sekarang istilahnya jadi IPAS pada IPS nya digabung. Melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar. Pernah nggak Bapak Ibu ngajak anak-anak menetapkan target individu? Nanti boleh dicoba ya, target individu. Bapak Ibu anak-anak sudah tahu tujuan pembelajaran yang diberikan apa. Nah, target individu untuk biasanya kelas 4, 5, 6 itu bisa diajak untuk menetapkan target individunya. Ya, dan juga boleh dalam target kelompok dan juga memonitor hasil belajar siswa. Nah, ini contoh pelaksanaan pembelajarannya. Kegiatan belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tadi, sehingga mereka merasakan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Kemudian Bapak Ibu libatkan peserta didik dalam penentuan tujuan belajar. Biasanya kalau kita sudah tahap mahir, itu anak-anaknya yang kita ajak untuk menentukan tujuan belajar. Begitu juga di P5 ya. Kalau sekolah itu sudah tahap mahir, ajak murid-muridnya menentukan temanya, kemudian apa dimensi apa yang akan kita angkat, topiknya apa, itu masa peserta didiknya. Nah, setelah itu pendidikan peserta didik dapat secara rutin melakukan refleksi pembelajaran. Itu tolong dibangun ya Bapak Ibu, karena refleksi pembelajaran ini sangat penting. Berdasarkan hasil MONEF tahun 2023, hanya 75% pendidik yang melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Mohon nanti di sini dibiasakan. Oh, di RPP-nya atau di modul ajarnya lo ada refleksi di akhir. Tetapi kenapa tidak pernah melakukan refleksi? Lali karena buru-buru ya Pak, waktunya habis. Peserta didik dapat dilibatkan untuk saling memberikan penilaian terhadap hasil karya. Nah, ini Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu kita ngajak anak-anak untuk
melakukan penilaian hasil karya misalkan di kelompok 1, di barisan kelompok 2, pakai di tembok gitu ya. Coba pilih kira-kira menurut kalian yang bagus hasil kelompok mana ya? Boleh memberikan penilaian kasih bintang berapa di kelompok ini dengan pemasangan bintang mana menurut kamu, dari bebas saja yang mendapatkan bintang. Nanti kita lihat itu penilaian dari peserta didik. Ya kadang-kadang, nah tidak hanya atau begini, bukan menilai di kelompoknya, menilai kelompok lain. Nah itu nanti bisa lebih fair. Kalau nilai kelompoknya walaupun kerjaannya kurang bagus, jadi ya pilih karena biar mendapatkan nilai bagus, begitu ya. Nah kemudian yang ke-6, melaksanakan pembelajaran dalam suasana belajar yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat, dan juga perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Cara yang kita lakukan adalah memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mekomunikasikan gagasan baru. Ya, berarti nanti di sini kalau gagasan baru Bapak Ibu bisa terapkan yang namanya pembelajaran berbasis project. Sudah pernah diterapkan belum? Saat ke-13, apa sih bedanya PJBL dengan P5? Kan sekarang ada project, penguatan, profil, belajar, Pancasila. Bedanya dengan pembelajaran berbasis project atau project based learning, apa bedanya? Kalau PJBL yang ingin dicapai adalah KIK dari Bapak Ibu atau CP Bapak Ibu kalau di kurikulum Merdeka. Kalau P5 yang ingin dicapai apa? Dimensi profilnya, bukan produk atau hasilnya apa. Justru sekarang banyak miskonsepsi, guru-guru menilai P5 itu dari produk anak-anak. Itu adalah miskonsepsinya P5 ya, bukan hasil produknya yang kita nilai. Tetapi bagaimana selama proses itu, karakter yang ini sudah terbangun belum? Kan dimensi profil ada berapa sih? Ada berapa? Masa 5? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, dan kebinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis ada 6. Nah itulah yang nanti menjadi pusat assessment kita. Di dimensinya nanti dicek elemennya apa, sub elemennya apa, target yang menjadi penilaian kita di fase A seperti apa, fase B apa, fase C apa. Itu nanti adanya di materi P5 ya. Jadi beda ya Bapak Ibu. Kalau di sini ya pembelajaran berbasis project yang memantik peserta didik berempati dengan permasalahan lingkungan sekitarnya. Nanti kita lihat apa sih bedanya PBL sama PJBL. Ada PBL apa? Problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, berbasis problemnya, dengan project based learning. Nanti kita lihat. Memberi waktu peserta didik untuk apa ini? Mengerjakan project sesuai minat, bakat, kompetensi dan kapasitasnya. Jadi tetap Bapak Ibu, apakah nanti saat project based learning kita lihat minat anak-anak, itu namanya kita sudah menerapkan juga diferensiasi pembelajaran, pembelajaran terdiferensiasi kan, bisa dari sisi apa? Pembelajaran terdiferensiasi itu dari sisi prosesnya, dari sisi kontennya atau produknya ya. Pembelajaran terdiferensiasi nanti bisa Bapak Ibu lihat di situ. Memberikan keluasan pada peserta didik untuk memilih wujud hasil belajarnya, bisa dengan aksi, hasil layanan atau produk. Pada saat penugasan peserta didik dapat membuat hasil pekerjaan disesuaikan dengan minat ya. Misalnya dapat berupa, kalau anak yang senang menggambar bisa membuat karikatur, buat komik gitu ya, ataukah mungkin yang senang apa, mereka senang bicara, membuat podcast gitu ya, atau bermain peran dan lain sebagainya. Nanti untuk hasil ini jangan hanya diseragamkan, pokoknya semua nanti hasilnya harus membuat poster. Jangan diseragamkan ya, sesuai dengan minat anaknya. Nah, sekilas info berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang didorong melalui implementasi kurikulum Merdeka, ada banyak model atau metode pembelajaran yang bisa diterapkan dalam IKN ini. Dalam materi ini akan disajikan model pembelajaran. Yang pertama adalah inquiry, PBL dan PJBL.
Jadi Bapak Ibu nanti mohon diterapkan, walaupun ini sebenarnya ini model-model pembelajaran itu sudah lama diterapkan saat kurikulum 2013, tetapi guru-guru jarang menjalankannya, ya, agar nanti menarik, inspiratif, menyenangkan, kemudian menantang dan lain sebagainya. Itu mohon nanti kita terapkan model-model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Pernah dengar Bapak Ibu? Inquiry, pernah dengar belum? Inquiry based learning istilahnya kalau ini ya. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk memberikan jawaban atas rasa ingin tahu peserta didik. Nah, biasanya guru mematiknya dengan pertanyaan seperti adik Simba atau 5W plus 1H questions, ya. Nah, apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, dalam Webster's ini ya, dictionary inquiry didefinisikan sebagai bertanya tentang atau mencari informasi dengan cara bertanya. Tuh, nanti kita ajak nih anak-anak yang melakukan pembelajaran berbasis inquiry, cari informasi dengan cara bertanya. Apakah diminta menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaannya? Menurut KBBI, inquiry adalah penelaahan sesuatu yang bersifat mencari informasi secara kritis, analitis, dan argumentatif atau ilmiah dengan menggunakan langkah tertentu menuju kesimpulan. Itu definisinya. Tujuan pembelajaran inquiry ini agar peserta didik mampu merumuskan pertanyaan. Tuh, nanti ya Bapak Ibu di kelas berapa biasanya diajak membuat pertanyaan? Mulai dari kelas rendah. Mulai ditanyakan video, nah kamu buat pertanyaan berdasarkan video tadi aja siapa yang bisa. Sebenarnya guru kan memberikan pertanyaan, tetapi tidak pernah nyuruh muridnya buat pertanyaan. Dari kelas rendah itu bisa kita latih Bapak Ibu ya. Kayak apa Pak? Kenapa? Ya, jadi tolong nanti anak-anaknya mampu merumuskan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentunya. Nanti mungkin di kelompok ini, nah kelompok ini bagi membuat pertanyaan, dan kelompok lain nanti yang menanggapi atau menjawab pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian sebagai bentuk ungkapan rasa ingin tahu peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran inquiry bertujuan untuk membantu siswa berpikir kritis. Nah, bagaimana Bapak Ibu dengan nonton selesai sudah? Nah, sudah nonton tayangan, sudah ada pertanyaan atau diam saja nanti nonton lagi? Kenapa? Nonton lagi Pak Guru, saya belum tahu bikin pertanyaannya tapi saya ngobrol. Nonton lagi Pak, senang tapi dengan materi yang lain ya? Enggak ya, diselesaikan dulu. Biasanya kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia adalah menyimak teks narasi, boleh tuh, atau teks deskripsi. Nanti berikan beberapa video yang mana ada disuruh mendiskusikan video yang sudah ditonton atau menceritakan kembali dan lain sebagainya. Nah ini karena kita membicarakan tentang model pembelajaran, tentunya ada sintaks atau langkah-langkahnya. Ya, kalau kita mau menerapkan pembelajaran berbasis inquiry, berarti langkah pertama merumuskan pertanyaan. Kan tadi berbasis pertanyaannya, inquiry kan melatih kemampuan analisis anak melalui pertanyaan. Merumuskan pertanyaan, masalah atau topik lain yang akan diselidiki. Ya. Kemudian yang kedua langkahnya setelah merumuskan pertanyaan, merencanakan prosedur. Ya, prosedur pengumpulan atau analisis datanya itu kita rencanakan. Yang ketiga apa? Mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah tadi datanya itu direncanakan dan pengumpulan, habis itu kita melakukan analisis data. Setelah dikumpulkan, data yang diperlukan, baru kita analisis. Nah, yang keempat adalah menarik kesimpulan. Jadi anak-anak diminta untuk menarik kesimpulan terkait tadi data yang sudah dianalisis. Yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut. Nah, sekarang aplikasi dan tindak lanjut bisa nanti anak-anak Bapak Ibu minta untuk presentasi. Nah, presentasi ya dari hasil penyelidikan yang kamu lakukan.
kemudian boleh menerapkan hasil dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk dicari tahu jawabannya. Ini adalah langkah-langkah di pembelajaran inquiry-nya. Kita sekarang lihat, jadi inquiry ini tingkatannya macam-macam, Bu. Ada yang inquiry terkonfirmasi. Maksudnya apa? Yang membuat pertanyaan gurunya, prosedur yang menetapkan gurunya, atau memulai data juga gurunya. Nah, ini tingkatan awal banget ya, karena anaknya belum pernah dilatih gitu ya. Yang kedua, inquiry terstruktur, yang membuat pertanyaan guru, yang menentukan prosedurnya guru, pengumpulan data yang minta siswa. Nah, pengumpulan data berdasarkan ini ya yang sudah dibuat. Inquiry terbimbing, yang membuat pertanyaannya guru, yang menyusun prosedurnya siswa sampai pengumpulan data siswa. Dan yang memiliki tingkatannya adalah inquiry terbuka, yang mana yang membuat pertanyaan juga siswa, yang menentukan prosedurnya siswa sampai yang pengumpulan datanya juga siswa. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat sendiri nih, selama ini saya pernah menerapkan inquiry apa belum? Kalau belum ya nanti Bapak Ibu boleh melihat tingkatan inquiry-nya. Nah, mungkin Bu, anak saya suruh membuat pertanyaan sendiri, mungkin saya awali saya yang membuat, silakan. Nanti lama-lama juga bisa tingkatannya kita tambah sehingga bisa menerapkan inquiry terbuka. Nah, sekarang setelah pembelajaran berbasis inquiry, biasanya di inquiry tadi pertanyaan apa Bapak Ibu? Ada isi ini ya? Melatih keterampilan bertanya atau ini apa di mana ini ya? Satu, fenomena kasus atau peristiwa sebagai objek untuk diamati sangat penting untuk dihadirkan agar memicu kemunculan rasa ingin tahu peserta didik yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Itu intinya di inquiry seperti itu. Nah, setelah inquiry kita sekarang ini ya Bapak Ibu, ini contoh saja, nanti tidak hanya SMP, mungkin yang SD itu Bapak Ibu bisa setelkan video, tayangkan video bagaimana untuk memicu rasa ingin tahu. Sebentar, misalkan saya tayangkan video ini ya, dampak gempa 6,5 skala Richter yang mengguncang Tuban misalnya, kita nonton. Kira-kira pertanyaannya seperti apa nih? Saya nggak nontonin video kelamaan. Tuban di mana? Kapan kejadian? Tuban ada di mana Bu? Di Jawa Timur. Kapan? Kapan kejadian? Kejadiannya. Ya, terus apa lagi? Itu bapaknya kena gempanya. Siapa yang terdampak gempa? Kan ada Sinda di luar. Siapa yang terdampak gempa? Terus apa lagi? Mengapa bisa terjadi gempa? Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaan yang Kalau satu terdampak? pertanyaannya kayaknya terlalu. Yang meninggal nggak? Kalau kelas 1 itu mungkin ya misalkan ini nonton cerita kancil dan buaya. Ada buayanya nak. Dengan melihat itu sampai buat pertanyaan, pernah saya tanyakan murid kelas 1. Berapa jumlah kupu-kupunya? Ternyata dia itu melihat kupu-kupu di situ. Iya, nah kita aja tadi ganti di video itu ada kupu-kupu. Terus kita sekali lagi, oh iya, itu anak kelas 1. Berapa jumlah kupu-kupu yang ada gitu? Ya Allah, apa warna burungnya gitu kan? Apa yang dia lihat itu ternyata bisa juga, tapi ya kita panjang dengan seperti ini, timbul rasa ingin tahu ya. Jadi temennya akhirnya ingin tahu, wah di setel lagi Bu tadi memang warna burungnya apa? Karena ada yang tidak. Ya. Nah kita lihat mungkin kan, nah ini ya mungkin anak-anak itu apa dampaknya kan dia buatin gempa, di mana letak pusat gempa, kapan tersebut, siapa yang jadi korban, mengapa ada terjadi, bagaimana dan lain sebagainya. Nah sekarang kita bahas tentang PBL, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pembelajaran, jadi sebenarnya inquiry itu adalah utamanya yang nanti cabangnya bisa PBL dan BCBL. Pembelajaran dengan ciri adanya permasalahan nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Ini ya kalau kita lihat ya. Tujuan PBL ini apa? Bukan untuk memberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya loh kepada siswa, tetapi untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, ya, karena untuk memecahkan masalah sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun kompetensi mereka sendiri. Nah, dalam pembelajaran berbasis masalah, masalah dunia nyata digunakan untuk memotivasi siswa. Kenapa sih kita menggunakan masalah dunia nyata?
Kenapa Bapak Ibu? Real. Lebih real, karena lebih paham. Jangan masalah yang anak itu nggak tahu ya. Nah, tahu nggak nak? Ada guru yang cerai dengan Aduh. itu kan anak nggak paham Bapak Ibu tentang perceraian. Kelas satu lagi yang diajak ngomong ini. Jadi masalah anak-anak saja, seperti masalah apa tadi? Seperti apa tadi contohnya? Kebersihan, ya masalah. Oh di sekolah kita banyak sekali sampah plastik ya Bapak Ibu guru atau guru. Nah, masalah-masalah yang memang dialami anak-anak di dunia nyata, ya. Sehingga ini bisa nanti mengidentifikasi dan mempelajari konsep serta prinsip ya untuk memecahkan masalah tersebut itu dengan mudah. Jadi kalau nggak paham kan susah Bapak Ibu, nggak ada motivasi. Akhirnya mereka, wah ini guru ini apa ya saya nggak paham. Nah langkah-langkahnya nanti orientasi siswa pada masalah. Jadi Ibu ajak pertama orientasi terhadap masalah. Dijelaskan di situ ya tujuan pembelajaran, ya, dan menjelaskan kebutuhan logistik yang penting serta memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membantu siswa dan juga mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dan mengatur tugas pembelajaran yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Ini alurnya atau urutannya nanti ya. Membimbing penyelidikan ini mendorong siswa mengumpulkan informasi terkait kegiatan nasional yang sesuai, melakukan eksperimen, ya, untuk mendapatkan eksperimen atau pengalaman, serta apa Bapak Ibu? Serta mendapatkan penjelasan dan mendapatkan solusi yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan tugas atau hasil karya yang sesuai seperti pembuatan laporan, video ataupun model-model, serta membantu siswa dalam membagikan hasil karya kepada siswa lain atau orang lain. Nah yang keenam, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa memberikan refleksi terhadap penelitian yang sudah dilakukan. Ini hanya sintaknya PBL ya. Nah sekarang ini nanti yang akan kita terapkan seperti apa begitu Bapak Ibu ya. Contoh masalah dunia nyata mungkin yang sering dilihat anak-anak sekarang ini musim banjir gitu ya, cuaca ekstrim, pencemaran lingkungan. Kalau di pelajaran, materi pelajaran apa ya? Pas pelanggaran norma, materi apa? Pendidikan Pancasila ya, sering anak-anak datang telat apa segala yang sering dilihat anak saja. Pada dasarnya masalah otentik juga bisa dikembangkan dari pertanyaan dalam pembelajaran berbasis inquiry. Ini pada dasarnya dengan ciri pertanyaan yang menuntut adanya pemecahan masalah. Contoh peristiwa gempa bumi dalam pembelajaran berbasis inquiry jika difokuskan pada dampak gempa yang memakan banyak korban. Masalahnya di sini setelah ada gempa tadi kan banyak korban, itu kan masalah ya. Maka merupakan sebuah masalah otentik yang memerlukan solusi agar tidak banyak korban terjadi. Ya. Jadi inquiry itu bisa kita kembangkan menjadi pembelajaran berbasis masalah ya. Dengan contoh ini nih Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengatasi pencemaran air? Nah, tadi kan misalkan di sini atau bagaimana ya cara mengatasi kekeringan di sekolah kita? Itu kan permasalahan ya. Nanti anak-anak kan melakukan yang tadi ya, mengumpulkan data dan lain sebagainya. Kemudian nanti bagaimana pemecahan masalah dengan kelompok dan lain sebagainya. Nah ini harapan kami memang Bapak Ibu kalau ini kan materi-materi terlalu tinggi, mungkin kelas 6, kelas ini sudah bisa ya. Bagaimana mengatasi pencemaran air yang ada atau mengatasi apa Bapak Ibu? Kalau di sini kalau hujan ada banjir nggak sih? Nah, bagaimana mengatasi masalah banjir yang ada di lingkungan sekolah kita? Susah Bu. Ya mungkin di lingkungan sekolah saat banjir biar nanti dilihat selokannya, apakah nanti ada yang mampu dengan sampah dan lain sebagainya ya. Dan ini kita bisa angkat untuk PBL kita dengan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan Bapak Ibu. Nah sekarang kita ke PJBL, biar tahu nih bedanya PBL dengan PJBL. Di PJBL kegiatan pembelajaran yang menggunakan project. Nah kalau tadi kan PBL hanya untuk mengatasi masalah. Tapi bedanya apa? Di sini juga mau mengatasi masalah, tetapi ada hasilnya produk. Ya. Nah, menggunakan project sebagai sarana dalam proses pembelajaran
Kita lihat nanti bedanya apa. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk. Kalau PBL tidak ada produk yang dihasilkan, tetapi kalau PJBL ada produknya dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produknya. Pembelajaran berdasarkan juga sama pengalaman nyata, ya. Nanti kita lihat contoh. Produk yang dimaksud di sini adalah hasil proyek dalam bentuk, misal produknya bentuknya karya tulis, bentuknya lagi karya seni, karya teknologi, poster dan lain sebagainya. Pokoknya di dalam proyek ini ada produk yang dihasilkan. Langkahnya penentuan proyeknya yang pertama, yang kedua kita rancang proyek, yang ketiga kita susun jadwal pelaksanaan proyeknya, yang keempat penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, yang kelima penyusunan laporan dan presentasi, dan yang terakhir evaluasi proses dan hasil proyek. Ini mohon nanti salah satu dari model itu bisa diterapkan ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu inquiry-nya atau PBL atau PJBL, sehingga nanti kalau melaksanakan P5, kalau guru-gurunya semua sudah memahami PJBL, P5 itu kan ada beberapa tahapan ya. Apakah saat kita EDS melakukan evaluasi diri sekolah, apakah sekolah itu masih tahap awal, apakah tahap berkembang atau tahap lanjutan, itu berdasarkan evaluasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memahami dan menerapkan PJBL, itu bisa dikatakan sebagai tahap berkembang atau tahap lanjutan. Tahap lanjutan jika kita sudah bersama dengan mitra luar. Gitu. Nah, kegiatan dalam fase penentuan proyek, ini pertama kan penentuan proyeknya. Apa yang dilakukan oleh murid? Mengidentifikasi masalah kontekstual, kan hampir mirip sama PBL ya. Mereka mengidentifikasi masalah kontekstual yang ada di sekitarnya dan dirumuskan sebagai masalah yang akan diselesaikan. PBL tadi juga untuk menyelesaikan masalah, tetapi bedanya kalau di PJBL ada produknya. Nah, yang kedua, guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran sesuai dengan CP yang relevan. Aku mau pakai PJBL, kira-kira di CP mana yang saya akan terapkan PJBL ini dengan permasalahan yang ada ini. Yang ketiga, peserta didik bersama guru menentukan tema atau topik proyeknya. Yang keempat, peserta didik memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakannya dengan catatan tidak menyimpang dari tema. Nah, penentuan produk disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan sumber atau bahan atau alat yang tersedia. Jadi yang terakhir nanti saat penentuan produknya disesuaikan dengan minat anak dan lain sebagainya. Jadi baru ke tahap penentuan proyek. Dan berikutnya adalah merancang. Habis ditentukan kita rancang. Setelah tadi TP-nya tahu, Bapak Ibu mencoba merumuskan tujuan dari hasil yang diharapkan. Nah, kemudian memilih aktivitas dan langkah-langkah menyelesaikan proyek ini, aktivitasnya nanti seperti apa, gitu ya. Yang ketiga, merencanakan dan menentukan sumber atau bahan yang akan mendukung pelaksanaan proyek ini, biar nanti saat kegiatan tidak bingung. Kalau nggak ditentukan alat, bahannya apa, kegiatan, Bu, gimana besok sudah kegiatan proyek, tetapi alat bahannya tidak disiapkan, kan repot. Makanya di perencanaan ini mohon alat dan bahannya sudah bisa diidentifikasi, sudah bisa ditentukan sehingga nanti saat pelaksanaan tidak repot. Yang keempat, menentukan pola kerjasama antara anggota kelompok serta kerjasama. Barangkali Bapak Ibu ada kerjasama dengan mitra lain, ya, pihak lain, mungkin memiliki mitra proyeknya tentang kesehatan di sini, mitranya siapa biasanya? Kalau terkait kesehatan dengan puskesmas, ya. Mungkin ada orang tua siswa yang dokter bisa diajak. Jadi kolaborasi ini penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian kegiatan dalam fase penyusunan jadwal. Dari pertama adalah yang pertama apa tadi? Kegiatannya. Yang pertama penentuan proyek, rancangan, habis itu penyusunan jadwal. Nah, melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancangnya. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah berapa PJB, P5 itu nggak susah. Alurnya P5 kan begitu ya. Kalau tapi P5 yang disasar adalah dimensi profil. Berbeda kalau Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti salah
yang dari produk ataupun wah ini bagaimana kemarin ada kemampuan wawancaranya yang kita lakukan ya. Jadi di sini alurnya kalau dilihat itu ya sama tadi melakukan kalau di P5 apa alurnya? Diawali dengan apa? Yang kemarin kelas 1 Pak. Tahap pengenalan di awal, kemudian apa? Kontekstualisasi ya. Setelah kontekstualisasi apa namanya? Tahap aksi, mulai kan aksi habis itu apa? Refleksi dan tindak lanjut itu kalau alurnya di P5. Nah di sini Bapak Ibu nanti saat penyusunan jadwal melakukan penjadwalan semua kegiatan yang sudah dirancang. Di P5 juga begitu, setelah Bapak Ibu menetapkan tema, topik, menentukan dimensi yang akan diambil sampai ke targetnya ya, elemen segala sampai target, Bapak Ibu membuat jadwalnya juga kan. Aktivitas 1 berapa CP, kedua berapa CP, itu kalau menyusun modul proyeknya sendiri. Selama ini modul proyeknya yang untuk P5 siapa yang nyusun? Sendiri atau ngambil dari PMM? Sudah nyusun sendiri. 1 tahun berapa CP P5? 252 untuk kelas 1 sampai kelas 6 nya 224 CP. Nah dari situ bisa 2 sampai 3 proyek untuk SD ya kalau dilihat di panduan kan. Nah Bapak Ibu harus benar-benar susun modulnya. Kalau belum mampu sendiri boleh nggak kita adopsi dari PMM? Boleh. Di PMM itu boleh ATP atau ATM apa ATP? Amati tiru. ATM amati tiru dimodifikasi. Kan sesuai ya, modifikasi sesuai dengan alumni yang silakan. Ada juga yang benar-benar nggak mampu improve sehingga kesulitan ini saat dia aksi nyatanya membuat ekoprint, di situ diminta untuk dari pelepah pisah nyari. Jadi kalau nggak mau memodifikasi nanti dimodifikasi. Nah ini Bapak Ibu lakukan koordinasi ya. Sama dengan P5 juga Bapak Ibu lakukan setelah jadwal disusun, koordinasinya dengan siapa? Kalau di P5 guru kelas dengan guru mapelnya itu koordinasi siapa nanti? Guru mapel apa saja yang ikutan nanti di P5? PJOK, guru agama. Kalau itu sudah lupa biasanya kan guru kelas, tapi kalau sini ada guru seni ya guru seninya juga. Yang di dalam struktur kurikulum tidak ikut P5 itu kan guru bahasa Inggris sama mulok ya. Nah itu nanti ya koordinasi dan distribusi tanggung jawab kepada anggota kelompok dalam menyelesaikan proyek. Nah, kalau di PJPR ini Bapak Ibu ya koordinasi dengan murid-muridnya seperti apa, nanti distribusinya seperti apa, tanggung jawabnya siapa-siapa ini Bapak Ibu lakukan di saat penyusunan jadwal dan saat pelaksanaan proyeknya. Kegiatan keempat di sini penyelesaian proyek. Yang pertama mencari atau mengumpulkan data untuk menyelesaikan proyeknya. Yang kedua mengolah untuk mewujudkan bagian demi bagian sampai dihasilkan produk akhir proyek itu. Kalau PJBL kan selalu ada produk. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan pihak lain jika diperlukan. Nah kalau Bapak Ibu sudah bermitra dengan pihak lain, itu akan menambah nilai plus ya sekolah itu udah benar kerjasama dengan mitra lain dalam menyelesaikan PJBL, berarti sekolah kita sudah tahap lanjutan ini ya. Yang keempat melaksanakan berbagai kegiatan untuk penyelesaian proyeknya. Begitu Bapak Ibu, ini fase penyelesaian. Berikutnya adalah penyusunan laporan dan presentasi. Nah ini perlu dilatih apa Bapak Ibu? Latih komunikasi skill anak itu perlu Bapak Ibu latih ya. Untuk penyusunan laporan dan presentasi biasanya anak itu pintar, kadang ada yang pintar yang menulis, tetapi untuk berbicara di depan kurang. Tolong jangan hanya di kelas itu biasanya kan anak-anak tertentu ya Bu ya. Saat presentasi sih ini lagi sih anak kita tolong untuk besok di kelompok ini gantian ya, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi presenter, berganti-gantian biar semuanya berani tampil ke depan. Nah, menyusun laporan proyek, kemudian juga menyusun bahan untuk presentasi. Kalau kelas tinggi sudah bisa dalam komputer juga ya. Kalau kelas tinggi kan bisa ya menyusun laporannya. Nah, kita laporan nanti kamu boleh buat pakai Canva, boleh pakai PowerPoint dan lain sebagainya. Hasil proyek dalam bentuk produk, nah ini juga
dipresentasikannya nanti kan karena PJBL ini ada produknya, ya produknya itu seperti apa, siapkan untuk presentasinya. Nanti presentasinya bisa di depan orang tua, mungkin di depan para guru atau di depan temannya ya. Bapak Ibu silakan nanti untuk publikasi pelaporannya ini ditaruh di mading ya, diberikan foto-foto kegiatannya dari awal sampai akhir ya. Nah terakhir ada pameran produk pembelajaran sama dengan B5 itu kan nanti ada pameran hasil karya atau istilahnya itu apa? Tema puncak. Nah itu bilangnya apa Bapak Ibu biasanya? Istilahnya Gelar karya. Gelar karya. Nah gelar karyanya pun jangan sampai nyewa tenda dan lain sebagainya. Itu juga salah satu miskonsepsi P5. Sampai uang sekolah habis ya. Jangan sampai miskonsepsi seperti itu. Wah saya udah melakukan tuh P5, kemarin saya udah mengundang pengawas, sudah saya siapin pansel, sudah bikin panggung gitu. Bukan P5 itu bukan gelar karya saja, tetapi ada proses yang sampai setahun dua dengan 2 JW tadi. Bukan hanya 2 hari kita sebut P5, itu namanya apa? Peta seni. Dulu kan kita istilah peta seni ya. Saya pernah isi pelatihan. Kalau kami itu sebelum menerapkan kurikulum merdeka sudah di sekolah saya. Ternyata mereka itu peta seni itu dianggapnya P5. Ya bukan begitu ya Bapak Ibu, nanti dilihat ya alurnya P5 tahapan-tahapannya dilakukan ya. Nah kegiatan berikutnya yaitu fase evaluasi proses dan hasil produk. Kalau di P5 itu ada kegiatan refleksi dan tindak lanjut ya. Guru peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan penyelesaian proyek. Apa sih yang menjadi kekurangan kemarin atau kelebihannya saat penyelesaian proyek? Nah kemarin saat kamu melakukan gelar karya ada yang bertanya kok bagaimana ya membuat alat itu kok bagus sekali atau poster itu kok bagus sekali. Mungkin peserta didik lain atau kelas lain nanya. Cara membuatnya adalah yang pertama sambil duduk gitu jelasinnya ya, tanpa ada ekspresi. Nah, lakukan refleksi. Nah, besok kalau saat ada yang bertanya, tolong ditata wajahnya, pakai gerak biar tidak kaku gitu ya. Nah, di sini guru dan peserta didik melakukan refleksi. Yang pertama tadi terhadap proses, yang terakhir refleksinya terhadap hasil ya. Yang pertama itu proses pembelajaran, kita lakukan refleksi atau penyelesaian proyek. Yang terakhir adalah hasil tugas proyek. Selesai tidak, produknya seperti apa yang dibuat anak-anak, sudah sesuai dengan yang dilakukan atau belum. Guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melalui refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas ini. Harapannya apa? Dengan melakukan refleksi ada perbaikan kegiatan berikutnya. Nah ini untuk yang kelas tinggi ini Bapak Ibu SMP SMA ya, ide proyeknya tadi kalau membicarakan tentang permasalahan air, mereka nanti ide proyeknya bisa membuat alat penjernih air. Nah itu kan produk yang dibuat ya. Jadi PJBL ini kenapa sih lama? Kenapa P5 lama? Dalam proses itu ada kegiatan salah satunya ada produk yang dihasilkan. Tapi kalau di P5 produk itu bukan merupakan penilaian Bapak Ibu, ambil kearifan lokal. Di sana anak disuruh membuat kue atau ya membuat misalkan kue-kue Betawi ya kalau di kearifan lokal itu. Nah ini gimana sih? Kue cucur kok bentuknya nggak bulat, kok rasanya asin. Nah itu bukan itu yang kita nilai ya. Tapi bagaimana proses pembuatannya? Dimensi apa yang akan dikuatkan? Oh di sana ada gotong royong, elemennya kerjasama. Seperti apa target kerjasama tersebut anak-anak? Jadi itu yang nanti menjadi bahan untuk P5 maupun ini PJBL kan beda sasaran ya Bu, PJBL dengan P5. Kalau ini mengarah ke intrakurikuler Bapak Ibu. Kalau kalau P5 itu kan jelas co-kurikuler. Nah, pembelajaran berbasis inquiry merupakan payung dari pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis project. Payungnya itu karena semuanya kan pasti akan melalui proses mencari tahu itu melalui pertanyaan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis project hampir sama. Perbedaannya kalau PBL memberikan penekanan pada proses pemecahan masalahnya, sedangkan PJBL lebih menekankan pada produk akhir ya. Produk akhir
yang dihasilkan sebagai bentuk realisasi penguasaan siswa terhadap kompetensi yang sudah mereka kuasai. Itu sedikit tentang bedanya PJBL, PBL, atau inquiry. Bagaimana Bapak Ibu nanti membuat pembelajarannya menyenangkan di kelas, bagaimana supaya menantang, inspiratif, dan tadi menarik dan lain sebagainya ya. Nanti mohon dicoba, diterapkan. Hari ini saya nggak bisa berlama-lama Bapak Ibu karena masih ada kegiatan satu lagi. Nanti kalau memang ada pertanyaan terkait apa saja ya, tidak hanya pembelajaran. Tadi kan sudah di sini ada nomor handphone saya. Boleh? Oh, mohon boleh. Ya. Apa kalau tadi kan PJBL itu kan menghasilkan produk, apa produknya itu harus berupa dengan benda yang kayak real gitu? Tidak harus ya. Produknya itu apakah harus real? Tidak harus. Produknya kan bisa berupa apa? Tergantung nanti proyek yang akan diangkat. Kalau di IPAS mungkin nanti hasil penelitiannya yang akan diangkat, yang dijadikan produknya laporan penelitiannya. Ya, jadi tidak harus berupa benda ya Bapak Ibu. Kalau seni rupa ya mungkin ya produknya Berupa mungkin ada ya. Jadi begitu ya. Bapak Ibu, dokumen KSP udah jadi kan di sini? KSP Sudah. Namanya bukan KSP lagi. Ya, sekarang KSP di Permen 12 dan yang tanda tangan tidak harus dinas pendidikan ya. Hanya kepala sekolah. Di dalam Permen nomor 12 pasal 30 itu yang tanda tangan di sekolah-sekolah. Nanti kalau ada itu Bapak Ibu mau butuh apa, panduannya atau apa sudah ada. Oh iya, mohon Bapak Ibu sering-sering buka websitenya kurikulum.kemdikbud.go.id. Itu semua rujukan yang terbaru sekarang setelah 2024 banyak perubahan ya, termasuk CP Bapak Ibu ya. Sudah tahu kan CP-nya berubah? Nomor berapa sekarang? Nomor berapa CP-nya terbaru? 032 keputusan kepala BSKP nomor 032 tahun 2024. Nah itu menjadi rujukan kita mengajar ya. Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Mohon maaf bila ada salah karena waktunya yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan ini mohon maaf sekali dari tadi saya yang berbicara, saya ada kegiatan lain tapi karena waktu semua ini bisa seperti ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang di luar tidak hanya terkait pembelajaran, mungkin Bapak Ibu mau nanya terkait assessment dan lain sebagainya, boleh WA ke saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.